Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini halaman depan muka YouTube saya di HP ini ada berita-berita. Yang pertama nih dari komentar Abuya Muhtadi tentang para Habib, bagaimana narasi Habib Rizik Syihab ditanggapi sedikit oleh Abuya Muhtadi. Kemudian viral bocoran Abah Setu tentang RA. Kemudian Kiai Marzuki Mustamar di KBN. Ada lagi Gus Fuad Plaret berbagi dengan warga Papua dan seterusnya. Kemudian ada ini Pak Lutfi diam-diam mendirikan atau deklarasi Jatma Aswaja. Nggak terima kemarin digusur oleh PBNU, sekarang mendirikan sendiri. Ya bagaimanapun menjadi ketua itu kan enak, punya posisi sehingga kemana-mana itu bisa tampil, mempunyai branding. Ya pokoknya penting lah untuk menjadi ketua apapun itu penting. Makanya inilah posisi-posisi yang selalu diincar oleh klan Bahlawi, dekat dengan pemerintah. Kalau belum bisa ya menjelek-jelekan ulama kita, supaya dengan framing bahwa ulama atau kiai yang dekat dengan pemerintah ini seperti hewan kaki empat, ini menjadi minder, tidak mendekati pemerintah, sehingga dengan demikian mereka akan masuk. Itulah framing dia dan taktik Bahlawi selama ini. Jangan terkecoh. Nah, ini ada berita-berita Kiai Muhtadi dan banyak lagi. Pak Lutfi yang disorot mendirikan Jatma, bukan Jatman ya, Jatma Aswaja, masih mengambil belakangnya Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Benarkah klan Bahlawi ini berpaham Aswaja? Kalau kita runut ke belakang-belakang, ya kita lihat sendiri bagaimana Habib-habib ini menghias kuburan, hall yang kita tahu sebelum acara di kuburan-kuburan, sebelum pidato-pidato ini, banyak bergerombol, kemudian bergandengan tangan, kemudian dipayungi, berkacamata hitam, pokoknya keren. Ini menarik perhatian orang-orang bodoh sehingga tertarik mengikuti anjuran-anjurannya, framing-framingnya. Dan yang paling sadis akhirnya menjadi Mukibin Akut. Nah, dari sekian pemberitaan-pemberitaan ini yang masih menjadi hangat adalah akan adanya debat Kiai Imaduddin vs Habib Rizik. Banyak orang-orang khususnya dari kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok anak-anak pribumi ini pesimis apakah Pak Rizik akan datang. Tapi naga-naganya ya nggak datang, karena Pak Rizik ini kan bisanya, menurut pandangan kita, jadi Mukibin jangan tersinggung, bisanya ya
provokasi-provokasi, omongan-omongan kasar, menghujat pemerintah, ya kan, menghujat presiden kemarin-kemarin, kemudian mengucapkan kata-kata binatang, monyet, kemudian asah golok, asah pedang, asah parang, dan asah apalagi asah mulut. Nah, itu jadi untuk berdebat secara ilmiah ya, walaupun Pak Rizik ini konon seorang dokter, katanya seperti itu, lulusan dari Mekah sana, Madinah, dan ada framing yang kita dengar-dengar dari para mukibin bahwa Pak Rizik ini juga katanya Pancasilais. Nah, tapi untuk acara debat yang kita akan lihat ya, kalau jadi yang difasilitasi oleh Guslim, yang juga akan menghadirkan bupati, kemudian gubernur Jawa Barat, ya tentu saja pihak keamanan juga sudah dihubungi, yang rencana akan dilaksanakan ya antara ini April Mei ini. Nah, ini ya semoga saja bisa terjadi. Tapi yang saya garis bawahi dari kata-kata kita sebelumnya ini, kalau melihat dari selama ini misalnya Pak Rizik diundang ke TV swasta nasional beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah, ini selalu berapi-api. Kalau di sana banyak narasumber yang ditanya oleh presenter, itu tensinya selalu tinggi. Jadi untuk menghadapi Kiai Imad yang akan adu data tentang nasib klan Ba'alawi ini, nasabnya ini tersambung atau tidak, ini mungkin ya seru-seru saja, tapi untuk dilihat kita sebagai anak-anak pribumi Nusantara yang selama ini mendukung Kiai Imad, tentu berharap dialog ini, pertemuan dua orang ini akan terjadi. Karena bagaimanapun mukibin akan malu dong kalau Pak Rizik yang diidolakannya ini misalnya tahu-tahu tidak hadir, atau dengan alasan tertentu, ada acara tertentu, karena biasanya seperti itu, tidak hadir di acara itu, atau dengan alasan-alasan apalah yang dibikin sedemikian rupa, yang sebelumnya mungkin akan di framing sehingga membuat Pak Rizik ini berhalangan hadir di acara itu. Bisa jadi seperti itu. Tetapi untuk seorang yang diangkat oleh mukibinnya sebagai imam jumbo dan bergelar doktor, ini bukan gelar ecek-ecek. Tentu intelektualnya ini ya sudah jelas matang, bukan seperti kita yang cuma nonton, berkomentar, berceloteh, ngalor ngidul, kadang-kadang juga bikin risih di telinga. Ini harusnya jantan hadir karena panglima, imam besar, imam jumbo yang diagul-agulkan oleh mukibin selama ini. Dan tentu saja ini kalau Pak Rizik datang akan mengangkat derajat kewibawaan para mukibin pencintanya selama ini. Nih, idola gue datang, berani, bukan Al-Kaburi seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bisa jadi seperti itu membuat motivasi mukibinnya ini semakin meluap, dan siapa tahu mukibin kemarin yang pada lari ini akan kembali bersatu, syukur-syukur tambah banyak sehingga bisa mengalahkan power, keterkenalan Laskar Sabilillah atau PBI
atau bahkan bisa menenggelamkan nama Kiai Imaduddin Al-Bantani dalam debat itu kalau Pak Rizik ini datang. Ya kita berharap juga Pak Rizik akan datang karena dengan kehadirannya polemik nasab selama ini yang menimbulkan gesekan sedikit banyak, ketegangan di antara kita anak-anak pribumi akan mereda dengan sendirinya. Karena yang tegang ini, yang dibikin tegang ini kan ya anak-anak pribumi sendiri antara Mukibin dengan ya yang mendukung tesis Kiai Imad. Sementara kalau Ba'alawi ya tenang-tenang saja, sudah banyak duit. Apalagi cukup sekarang ini Ba'alawi ada wakilnya dari Kori Bangla yang sudah dijadikan bemper terdepan untuk membuat ya boleh dikata framing-framing, katanya mau mengcounter tesis Kiai Imad, kemudian akan menenggelamkan tesis Kiai Imad dan seterusnya. Cukup walaupun ya, itu tidak bisa untuk mengcounter dari tesis Kiai Imad. Buktinya sampai sekarang sudah berapa bulan ini Kori Bangla ini menjadi antek Ba'alawi, ternyata belum kelar juga, cuma keluar-keluar doang di antara mereka sendiri, antara Ba'alawi dan mukibin-mukibinnya bersama Kori dengan framing-framing, dengan pidato-pidato, tapi nyatanya sampai sekarang ya masih seperti kemarin-kemarin saja, biasa-biasa saja, belum bisa untuk mengcounter tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dari inisiasi ya, Gus Lim, untuk lengkapnya bagaimana Gus Lim akan mengadakan pertemuan antara Pak Rizik dengan Kiai Imad ini bisa ditonton di podcastnya Bung Mars. Nah, ini bersama Gus Lim atau Kiai Lim dari Bekasi. Kita cuma bisa berharap pertemuan ini benar-benar bisa terjadi. Tapi dari sekian video-video, komentar-komentar yang kita lihat di dalam YouTube, kebanyakan Pak Rizik tidak akan datang. Karena apa? Ya Pak Rizik nggak mungkin bisa berdebat karena keilmuannya tentang nasab Ba'alawi sendiri kan dia juga nggak tahu, nggak begitu paham. Cuma dalam orasi-orasinya saja supaya tes DNA untuk membuktikan itu. Tapi nyatanya setelah didesak, bahkan digratiskan oleh sebagian anak-anak Nusantara, kiai-kiai kita Nusantara, nggak ada yang berani klan Ba'alawi tes DNA secara terang-terangan sampai sekarang. Untuk kedatangan Pak Rizik dalam debat besok ini yang direncanakan bulan depan ini, ya lancar-lancar, urusan-urusan administrasi, hubungan dengan pemerintah, pemberitahuan kepada aparat setempat ini bisa berjalan dengan baik sehingga penyelenggaraan itu bisa dilaksanakan. Ini harapan kita semua sebenarnya, bukan hanya dari pribumi selama ini pendukung dari Kiai Imad, bahkan dari mukibin ini juga berharap kalau Pak Rizik ini akan datang. Ini sebagai penyemangat mukibin dan mengidolakan Pak Rizik ini. Ini loh pemimpin kita berani datang untuk berdebat dengan Kiai Imad Al-Kaburi. Framing mereka kan selama ini seperti itu. Tapi kenyataannya yang kabur-kaburan ini siapa? Bisa dilihat di banyak video. Ini yang justru yang kabur-kaburan ini adalah dari Ba'alawi sendiri. Nah, untuk membuktikan supaya sama-sama tidak mendapatkan gelar atau framing Al-Kaburi, harus datang berdebat
dengan intelek, dengan data yang dibawa, atau dengan keilmuan-keilmuan yang lain lah. Bisa jadi mungkin membawa tabib-tabib yang lain yang sekiranya keilmuannya mampu untuk berdebat di acara itu. Jadi tidak hanya Habib Rizik sendiri yang datang, bisa dengan menantunya Al-Atos itu siapa? Hanif Atos atau Wafi atau bisa jadi Gus Romli, Gus Rumel maksudnya. Bisa jadi boleh dong dibawa, atau yang paling jelas fenomenal sekarang ini yang terkenal itu Kori Jahalam, bisa juga dibawa. Sementara Kiai Mat bisa juga didampingi oleh siapa-siapa kayak dalam acara itu. Kan ini bukan perang, bukan untuk berkelahi, bukan untuk gelut, cuma untuk berdebat. Didudukkan perkara itu dalam porsi yang betul, sehingga kita sebagai masyarakat Nusantara yang cinta tanah air ini akan paham siapakah sebenarnya yang dimasalahkan dalam acara itu. Nasabah Alawi benarkah asli atau palsu? Seperti itu. Ya, pagi ini sepertinya masih mendung-mendung. Ya, kita masih menunggu agak siang sedikit untuk beraktivitas. Pokoknya kita dukung terus supaya acara ini berjalan dan menjadi klimaks. Pak Rizik datang, Kiai Mat datang. Semoga semuanya menjadi beres dan selesai. Tapi apakah mungkin Pak Rizik akan datang? Kita tunggu waktunya. Jaga kesehatan, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lihat dulu sedikit video di dalam muka halaman YouTube kita dalam HP ini sebelum beraktivitas.